Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Nahmaduka ya Allah ya arhamar rahimin ala ni'amika allati la tuhsa. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa afdalu salawatihi wa atammu taslimatihi ala hadan nabiyyil karim Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa jahada fi sabilihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, saudara-saudara seiman, kaum muslimin non muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah subuh hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali melanjutkan rencana kebaikan kita yang mudah-mudahan kita persembahkan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang berada di rumah, silahkan mengikuti kajian ini, tapi saya juga menganjurkan untuk tetap menjaga wudhu, tetap menjaga kesucian agar kita selalu dalam naungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk mengefektifkan waktu ini dan untuk menambah keberkahan pertemuan kita atau kajian kita kali ini, yaitu kajian akidah bagian 3. Mari kita sama-sama membaca dan silahkan Bapak Ibu membuka surah Yusuf. Sekarang ayat 30 ya. Ayat 30 sampai ayat 37. Saya akan baca satu halaman kurang lebih. Ayat 30 sampai ayat 37. Surah Yusuf, lanjutan tilawah yang sebelumnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر
وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانيه إلا نبأتكما بتأويله قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون Sadaqallahul aliyyil azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al hadzal liqa'an mubarakan yuhibbullahu wa rasuluhu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban wasi'a wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la daynan illa qadaytahu wa la asiran illa yassartahu wa la maridan illa syafaitahu wa la taliba ilmin illa waffaqtahu wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaytaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min syarri anfusina wa min syarri kulli dabbatin. Allahumma inna na'udzubika min syarri anfusina wa min syarri kulli dabbatin wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhum binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Allahumma adfa'anna al-bala'a wal waba'a wal ghala'a wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min sa'iri buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inni abduk ibnu abdik ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi 'ilmil ghaibi indak anta ja'alal qur'ana rabi'a qulubina wa nura absarina wa nura sudurina wa jalaa ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumina. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullih ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa na'udzubika minasy syarri kullih ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amal wa na'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amal. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin saudara seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ayat-ayat yang dibaca dan doa yang kita panjatkan dan diaminkan oleh seluruh kaum muslimin yang menyaksikan acara ini, mudah-mudahan yang pertama seluruh Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin, siapa saja yang sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terkena wabah mudah-mudahan oleh Allah segera disembuhkan, dikuatkan, yang terkena musibah keluarga, musibah harta mudah-mudahan oleh Allah segera diganti, segera dipulihkan lagi. Punya kesulitan, punya hambatan, punya tantangan, mudah-mudahan hambatan tantangannya diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya cita-cita, mudah-mudahan cita-citanya segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya anak, punya cucu, punya keluarga, punya harapan-harapan masa depan, mudah-mudahan anak cucu keluarganya dijadikan generasi masa depan yang akan membahagiakan dunia dan membahagiakan akhirah. Mudah-mudahan bibarakatil Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ma'asyiral muslimin, seperti dalam
topik yang akan kita pada hari ini seperti yang saya sharekan di WA dan di Facebook, yaitu tentang manfaat atau keuntungan beriman, manfaat keimanan, dan bahaya atau manafiul iman, dan wa madarul kufri, dan bahaya kekufuran. Jadi tema yang akan kita bahas pada subuh hari ini adalah manfaat atau keuntungan keimanan, apa yang untung yang akan diraih oleh orang yang beriman, dan yang juga sekaligus adalah bahaya tentang kekufuran, ya. Tapi nanti kalau tidak cukup, mungkin akan kita bagi dua. Pertemuan hari ini khusus membahas manfaat keimanan saja, dan untuk bahaya kekufurannya mungkin dialihkan ke subuh besok agar lebih fokus dan lebih kita leluasa membahasnya, lebih mengena. Kemudian juga bahasan yang setelahnya adalah bahasan tentang tingkatan-tingkatan keimanan manusia, ya, tingkatan-tingkatan keyakinan manusia, dan juga sumber keyakinan dalam pengetahuan manusia. Jadi ketika kita punya keyakinan, punya akidah, sumbernya dari mana? Itu harus jelas dan ada batasan-batasannya, ada kaidah-kaidahnya, sehingga keyakinan kita betul-betul dibangun di atas satu argumen yang kuat dari sumber keyakinan yang bisa dipertanggungjawabkan dalam keilmuan, dan secara humanis, secara kemanusiaan, secara fitrah manusia akan menerima ketika kebenaran itu berdasarkan dasar-dasar yang memang itu adalah sumber kebenaran itu. Saya kira mungkin setelah saya lihat kemungkinan ini akan menjadi 3 pertemuan. Jadi yang pertama sekarang manfaat keimanan, apa manfaatnya kita menjadi orang beriman. Yang kedua besok mudah-mudahan Allah memberikan usia yang panjang kepada kita, adalah tentang bahaya kekufuran itu sendiri, kebalikannya. Yang ketiga yaitu tentang tingkatan keimanan dan sumber keimanan, atau kita bisa dibalik, sumber keimanan dan tingkatan-tingkatannya. Ya, bisa kita balik. Itu poin ketiga. Baik, kita akan mulai dari apa manfaatnya kita beriman. Apa manfaatnya kita beriman? Saya kumpulkan dari berbagai referensi, termasuk dari kitab At-Tauhid ini yang kemarin saya anjurkan terjemahnya dibeli untuk dijadikan pegangan di rumah, yang berjudul Ensiklopedi Iman, ya, karangan Dr. Abdul Majid As-Sandani itu. Iman itu mempunyai banyak keuntungan, ya. Saya kumpulkan paling tidak ada 9 manfaat atau 9 keuntungan atau 9 fungsi iman. Ya. Yang pertama, dan silakan jika mau dicatat, ini saya siapkan dengan ayat-ayatnya, sudah diringkaskan, bisa dicatat, bisa sambil buka Al-Qur'annya. Yang pertama, fungsi iman atau manfaat iman bagi manusia yang pertama adalah sebagai babul Islam atau bawabatul Islam, ya. Bawabah itu dari kata babun, babun pintu, bawabun, ya. Nah, jadi itu kalau gerbang itu bahasa Arabnya bawabah, ya. Kalau ini pintu, ya. Tapi kalau pintu bersama yang keluar masuknya lebih banyak, itu bahasa Arabnya bawabatun, ya. Gate gitu ya. Kalau pintu biasa door, ya. Jadi bawabah. Jadi iman ini adalah pintu gerbang keislaman. Islam itu artinya ketundukan, dan dalam ketundukan itu banyak kebaikan. Jadi bisa dikatakan iman itu adalah pintu gerbang kebaikan. Jadi kalau di sini ada kebaikan, misalnya 1 hektar di sini ada emas, permata, uang dan sebagainya, dan kita ingin dapat kebaikan yang ada dalam tempat itu, dalam rumah ini, maka terpaksa kita harus masuk pintu gerbang ke rumah ini. Mau tidak mau, jika kita mengatakan ingin kebaikan yang banyak itu. Maka kalau kita mengatakan saya ingin kebaikan, ingin dapat emas, ingin dapat apa, tapi saya tidak mau datang ke gerbangnya, Bapak jangankan dapat, melihat saja itu nggak akan dapat. Nah, jadi
betapa pentingnya keimanan. Dia adalah pintu gerbang yang akan mengantarkan kita ke berbagai banyak proyek kebaikan yang akan mengantarkan kepada kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Ya. Oleh sebab itu, saya search pakai Quran Android. Ya. Saya temukan ada 92 kali. Ya. Kalau yang ilmiah nanti pakai Fathur Rahman atau pakai Al-Mu'jam Al-Mufahras itu untuk mengumpulkan berapa jumlah kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Tapi saya secara cepat saja barusan di search pakai Quran Android, bisa jadi yang kelewat, bisa jadi tidak. Itu ada 92 kali kata ya ayyuhalladzina amanu yang tertulis dalam Al-Quran. Semuanya setelah itu baru ada perintah. Ya. Di Al-Baqarah itu banyak sekali, karena Al-Baqarah ini surah Madaniyah yang isinya adalah perintah-perintah keislaman, proyek-proyek kebaikan. Itu banyak sekali dalam Al-Baqarah. Ya, misalnya, silakan bisa dibuka. Yang pertama Al-Baqarah ayat 153 yang sering kita dengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Ya. Di sini pesannya adalah orang sabar itu akan disertai Allah dan orang sholat itu dekat dengan Allah. Cuma untuk melakukan sholat dan sabar itu tidak bisa langsung, perlu membuka pintu, perlu membuka gerbang. Namanya gerbang keimanan, perlu percaya dulu. Orang tidak akan sholat, tidak akan sabar, tidak akan mau bersama Allah kalau dia tidak percaya. Maka Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai yang sudah beriman. Ya. Wahai yang sudah beriman. Amanu bahasanya, bukan aminu, tapi amanu. Kalau aminu, imanlah kalian. Setelah iman baru perintah datang. Kalau belum iman, nggak ada perintah. Sholatlah setelah amanu. Oleh sebab itu, ini juga satu hal yang perlu kita ketahui, terutama para musaqqafin, orang-orang yang cendekiawan. Kalau kita berdiskusi dengan orang-orang yang tidak percaya dengan isi Al-Quran, atau dengan ateis, bahkan dengan non-muslim, atau dengan orang yang meragukan isi Quran, jangan berbicara isinya dulu. Tapi harus berbicara dasar-dasar yang membuat dia yakin terhadap pesan itu dari Tuhan yang layak diterima. Ya. Hukum riba misalnya. Kita tidak perlu banyak berdebat tentang bahaya riba. Kalau orang sudah percaya bahwa Nabi Muhammad itu nabi yang benar-benar nabi. Buktinya begini, utusan dari Allah. Sehingga Al-Quran, isi Quran itu semuanya kalamullah, semuanya pasti benar, semuanya pasti mengandung kebaikan. Tanpa harus meneliti pun isi perintah secara satu persatu, secara detail, maka kamu pertanyaannya sederhana, kamu percaya nggak dengan Quran? Percaya, sudah, ini isinya. Perkalian antum paham hikmahnya apa, manfaatnya apa, itu urusan nanti. Tapi orang ketika sudah beriman, siap. Ya. Sami'na wa ata'na, itu orang mukmin. Bukan sami'na wa asaina. Kenapa sami'na wa asaina? Karena nggak percaya. Ya, seperti yang sering saya gambarkan itu, kalau kita percaya bahwa habis subuh itu dikasih uang satu orang 1 juta dan kita yakin, maka kita akan ngantri pergi sholat subuh. Kenapa? Percaya. Nah sekarang tidak percaya, belum percaya, ragu-ragu, setengah percaya, maka kita pergi sholat subuhnya lambat-lambat misalnya, karena nggak terlalu yakin, nggak terlalu hadir pahala-pahala yang disebutkan oleh Rasulullah itu, intinya lemah dalam keimanan. Ya, itu contoh satu. Contoh dua, ini banyak sekali, kita ambil contoh-contoh saja. Kemudian Al-Baqarah ayat 178. Ya, kita lanjut. Al-Baqarah ayat 178. Ya, maka dulu, ya, sebentar sebelum saya lanjut ke sini. Maka dalam ilmu munazarah namanya, jadi ada satu ilmu dalam filsafat Islam, dalam peradaban Islam. Itu ada yang disebut dengan ilmu madharah, ilmu berdiskusi, bukan debat kusir, ilmu berdialog. Ilmu berdialog itu ada ilmunya, ada adab-adabnya. Di antaranya adalah, ya, ketika kita berdialog, ya, tadi itu
Dengan orang yang belum yakin ada Allah, jangan cerita Quran dulu. Misalnya, ada orang Muslim yang bertanya, apakah ada Allah? Apakah ada Tuhan? Kata orang ateis. Oh ada. Apa argumentasinya kamu? Kita jawab, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashirun. Misalnya kata kita. Misalnya seperti itu. Memang ayat Quran itu kalau dibacakan silahkan. Ada manfaatnya karena mungkin ada sentuhan, ada keajaiban dari sisi suaranya, tapi ingat, pesannya, terjemahnya itu sendiri belum mengikat kepada dia karena dia tidak percaya. Andai pun ayat Quran itu dibacakan, kata para ulama, itu sebagai istirsyad. Istirsyad itu mengambil atau istilham, mengambil inspirasi. Apa dalilnya ada Quran? Begini, di antara tanda-tanda adanya Allah. Lihat alam semesta. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin. Asalnya dari tanah. Lihat pohon pepaya dari tanah jadi manis. Pohon jeruk dari tanah jadi asam. Pohon cabai dari tanah jadi pedas. Dan kita perlihatkan. Kita istilham namanya. Kita mengambil inspirasi penuturan. Logikanya, alur ceritanya, kata-kata pesannya, nilai-nilainya dari Al-Quran. Kata Quran, silahkan kalau kamu buat. Bisa nggak buat kamu seperti langit? Itu nih, buat. Ini Allah sudah cakap mana? Mungkinkah? Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun? Mungkinkah ada alam tiba-tiba ada tidak ada yang mencipta? Boleh saja substansinya, tapi bukan qala Allahu aja. Ya, tapi isi pesannya istilham. Karena orang belum percaya kalau kita katakan qul huwallahu ahad. Ada Allah itu satu. Kata siapa? Kata qul huwallahu ahad. Kata dia, saya kan belum percaya dengan qul huwallahu ahadnya. Orang percaya dengan qul huwallahu itu sudah percaya ada Allah yang mengutus nabi. Nah, itu jadi dalam ilmu dialog. Ya, kemudian banyaklah nanti bisa di satu kajian tersendiri ilmu manahijul bahthi wal munadharah, metodologi penelitian dan diskusi. Itu ada dalam Islam dan ini juga harus dihidupkan sebenarnya di televisi, di TV-TV, di tempat-tempat umum bagaimana dialog yang Islami dan itu ada adabnya. Tidak boleh menyerang pribadi, menyerang orangnya. Kita boleh mengkritik pendapatnya itu kan dengan tata krama. Tidak boleh juga menyerang orang yang sudah meninggal misalnya. Kemudian kalau orang berdalil dengan hadis, kalau kita tidak setuju dengan pendapatnya dan dia berdalil dengan hadis, bagaimana kita masuk dari sisi mana kita mengkritiknya? Misalnya kalau hadis, pertanyakan sahih atau tidaknya. Kalau sudah sahih, pertanyakan maknanya. Padukan dengan hadis. Seperti itu, semuanya itu ada adabnya. Baik, kita lanjut lagi. Kemudian contoh kedua bahwa iman dulu baru hukum. Baru aturan-aturan. Baru proyek-proyek kebaikan. Ya. Surah Al-Baqarah ayat 178. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. 178-179. Lihat, ini perintah kisos. Ya, ini sebelum kita jelaskan ada satu keajaiban ini, satu kemukjizatan penggunaan kata menurut para ahli tafsir. Kisos itu artinya membunuh orang yang membunuh. Ya. Al-Quran itu memilih kata kisos, tidak memilih kata al-qatlu. Tidak begini bunyinya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qatlu. Misalnya, diwajibkan kepada kalian membunuh. Tidak. Ya, karena kata-kata qatlu itu kurang, pilihan katanya kurang tepat, tapi Allah memilihnya kata kisos. Kisos itu dari kata mirip dengan kata koso yakusu, kisah.
Jadi mengisahkan, mengulang, artinya sudah terbayang bahwa pembunuhan di sini maksudnya bukan pembunuhan sembarangan, tapi membunuh orang yang membunuh orang dengan sengaja. Ini termasuk penggunaan pilihan kata yang tepat dalam Al-Quran. Maka walakum fil qisosi, tidak walakum fil qatli. Coba bayangkan kalau di ayat 179, Bapak Ibu lihat ayat 179, walakum fil qisosi hayatun, dan bagi kalian dalam kisos itu akan terdapat kehidupan yang baik. Bayangkan kalau bunyinya walakum fil qatli, dan pembunuhan itu bagi kalian itu adalah kehidupan. Oh, bisa terdengarnya juga enak, tapi dalam kisos, hukum kisos terhadap kehidupan ini termasuk para ulama mengomentari ayat ini. Baik, kita lanjut. Hukum kisos ini tidak serta-merta, tapi Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, iman dulu. Maka jangan sembarangan tiba-tiba orang diumumkan sekarang kita hukum potong tangan. Tidak. Sekarang kita hukum itu kisos. Tidak. Sekarang kita harus proses imanisasi, edukasi, sampaikan bagaimana kisos itu, apa manfaatnya, dan seterusnya, caranya bagaimana. Jangan orang cuma dengar dipenggal saja, jangan dengar dipotong tangan saja. Tidak diberikan edukasi, pendidikan, penjelasan yang komprehensif, yang lengkap, sehingga dia menjadi iqna, sehingga nanti li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'da rusul. Sampai orang yang menolak kisos itu nanti bukan karena apa-apa, tapi karena betul-betul karena kesombongan. Dia sudah dijelaskan manfaatnya ini dibanding dengan hukum-hukum yang lain, hukum penjara, hukum apa saja. Setelah dijelaskan, ternyata secara analisa, secara ilmu bisa dibuktikan, secara argumentasi, dan bisa diteliti secara di lapangan yang menerapkan ini yang paling tepat, sehingga orang yang menolak itu betul-betul juhud, betul-betul orang yang berpenyakit hatinya. Maka perintah pertamanya adalah ya ayyuhalladzina amanu dulu. Amanu. Perintah ini bagi orang yang beriman. Yang tidak beriman terserah. Nah, walaupun jangan dibalik. Berarti kalau tidak begini tidak iman, ya. Lebih kepada bagaimana kita membina masyarakat, membina diri kita, membina diri keluarga kita, bahwa amanu dulu. Bentuklah iman. Yang lain itu adalah buah. Ya, ada satu buku yang ditulis oleh dulu Profesor Doktor, satu guru tasawuf saya, guru akhlak saya di Allah yarham, beliau sudah meninggal, Dr. Sami Afifi Hijazi. Beliau menulis al-alaqatu bainal aqidati wasyariati wal akhlak. Jadi ada hubungan yang erat saling mempengaruhi antara akidah, syariah, dan muncul kepada syariahnya baik, salatnya akan baik, puasanya akan baik. Muncul juga akidah plus syariah yang baik akan memunculkan akhlak yang baik. Orang yang akidahnya benar, salatnya benar, akhlaknya akan bersih. Itu ada satu buku, nanti kita bisa kaji hubungan antara akidah, syariah, dan akhlak. Itu dua. Baik, kita ambil contoh satu lagi untuk bahwa iman itu adalah pintu gerbang ke Islam. Iman itu artinya kebaikan-kebaikan, ketundukan kepada Allah, kebahagiaan. Al-Baqarah ayat 183. Ya. Al-Baqarah 183. Jadi ini secara maraton, secara terus-menerus. Yaitu ayat puasa. Sebentar lagi kita Ramadan, ya. Sekaligus kita juga mengajak kepada seluruh umat Islam, seluruh saudara-saudara seiman di mana Bapak dan Ibu, mari kita persiapkan, sebentar lagi akan datang bulan Ramadan. Apapun kondisinya, kita harus mempersiapkan dari sekarang. Persiapkan, terutama persiapan jiwa kita bahwa kita menghadapi satu tamu agung bulan Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Amanu dulu. Dan banyak ayat tentang riba, ayat tentang zakat, ayat tentang infak, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu, dan seterusnya. Semuanya ada kata iman rata-rata, sehingga saya kumpulan tadi ada 92 kali kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, tidak kurang dari 92 kali ada dalam Al-Quran berdasarkan Al-Quran Android yang saya search tadi. Ini. Itu yang pertama. Yang kedua, dia adalah syarat diterimanya amal.
Ya, dia adalah syarat diterimanya amal. Ini ayatnya surah Al-Furqan, ya, ayatnya surah Al-Furqan ayat 23. Ini banyak ayatnya, ada 3 ayat. Surah Al-Furqan ayat 23. Jadi amal ini tidak akan diterima dan tidak bernilai apapun, tidak bernilai kebaikan selama tidak ada unsur keimanan. Inilah yang menunjukkan kemarin ilmu iman ini, ilmu tauhid ini, ilmu akidah ini di atas semua ilmu. Maka para ulama sering mengatakan wa nisbatuhu fauqanuhu ala kullil ulum. Ya, di bahasa Arabnya dulu di pesantren kita hafal. Wa nisbatuhu fauqanuhu, fauqanuhu dari kata fauq. Dan kedudukan atau fadlu ilmu akidah, ilmu tauhid itu adalah fauqanuhu ala kullil ulum, di atas semua ilmu. Mau tidak mau kita harus mengakui. Kenapa? Karena tidak mungkin orang mau belajar tafsir kalau tidak punya keyakinan bahwa Quran itu dari Allah. Tidak mau orang dan seterusnya, tidak mau orang zakat, tidak orang puasa, tidak mau orang ekonomi Islam kecuali dibangun di atasnya, di bawahnya pondasi akidah yang kuat. Ya. Oleh sebab itu menjadi syarat diterimanya semua amal dan bernilai baik dan tidak baiknya semua amal. Ya. Surah Al-Furqan ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Ini cerita di akhirat. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Nanti dibawa, mungkin orang kafir itu pernah membawa bantuan untuk corona, pernah membawa bantuan kemanusiaan, banjir, bantuan apa, bantuan ini, mendukung ini, mendukung hal-hal yang kalau dilakukan oleh orang muslim itu menjadi amal kebaikan yang akan dibalas oleh Allah di pahalanya di akhirat. Tapi bagi orang kafir faja'alnahu haba'an mansura, dibawa, dikumpulkan, setelah itu dijadikan debu. Hilang semuanya, tidak ada artinya. Kenapa? Tidak ada pondasinya. Laksana rumah yang dibangun tidak ada pondasinya. Ya, maka tentu tidak akan bertahan. Kemudian ini karena ini penting. Ini surah Ibrahim ayat 18. Ya. Surah Ibrahim ayat 18. Surah Ibrahim ayat 18. Mathalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi ar-rihu fi yawmin 'asif la yaqdiruna 'ala shay'in mimma kasabu ala syai' dzalika huwa ad-dhalalul ba'id. Itulah kesesatan yang jauh, yaitu orang kafir yang punya amal-amal yang kalau dilakukan orang mukmin kebaikan, tapi karomadin, seperti debu yang ditebak oleh angin yang keras. Terakhir dalam dalil poin ini adalah surah An-Nur ayat 39. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'atin yahsabuhu adh-dham'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an wa wajadallaha 'indahu fawaffahu hisabah wallahu sari'ul hisab. Jelas di sini laksana fata morgana. Orang kafir yang beramal yang kalau dilakukan oleh kita kebaikan itu laksana fata morgana. Dilihat ada, disamperin tidak ada. Seperti ada padahal tidak ada. Laksana minum air laut, semakin banyak semakin haus. Fata morgana, ada api, disamperin nggak ada. Itulah gambaran amal-amal yang istilahnya kebaikan orang kafir yang kalau dilakukan oleh orang mukmin itu adalah amal kebaikan. Kenapa? Karena tidak ada iman. Ya. Kalau Syekh Abdul Majid dalam kitab ini menggambarkan laksana orang yang masuk ke dalam satu kebun, kemudian di kebun itu tiba-tiba dia memindahkan pohon ini, merapihkan, membersihkan, mengerjakan, tapi tidak bilang kepada pemilik kebunnya, tidak ada kontraknya, bahkan tidak tahu siapa pemilik kebunnya. Kemudian dia
Pas ketemu pemilik kebunnya, dia minta upah. Kata pemilik kebunnya, siapa yang menyuruh kamu dikerja di sini? Siapa yang nyuruh mindahin bunga ini ke sini? Siapa yang nyuruh ngebersihin ini? Harusnya di sini. Itu kan kenapa? Karena nggak ada kontraknya. Tapi orang mukmin itu laksana, orang yang ketemu dengan pemilik kebunnya, kemudian minta izin, diminta sama pemilik kebunnya untuk mengurus, untuk merawat. Bahkan upahnya sudah dijanjikan detail. Kalau kamu kerja jam 12, ini upahnya. Kalau kamu tambah lembur, ini upahnya. Kata Allah, kalau kamu wajib aja, ini upahnya. Tambah sunat ini, puasa wajib aja ini, puasa sunat ini, zakat saja ini, tambah sunat yang ini. Itu fungsinya iman, seperti laksana kontrak kerja yang dilakukan oleh manusia di muka bumi. Baik, itu poin kedua. Poin ketiga, syarat datangnya keberkahan. Jadi berkah itu artinya, kata para ulama, ziyadatul khair, tambah-tambah kebaikan. Nah, kita diberi kebaikan, diberi nikmat, kebaikan itu tidak akan pernah menjadi kebaikan lagi kecuali kitanya dalam kondisi iman. Ya, nanti kita jelaskan. Ayatnya surah Al-A'raf. Surah 7 ayat 96. Surah 7 ayat 96. Ya, surah 7 ayat 96. Ini masyhur sekali oleh para dai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ard walakin akhadnahum bima kanu yaksibun. Andai penduduk bumi, penduduk kampung, penduduk negara, penduduk kota, penduduk jagat raya, amanu, syaratnya iman. Setelah iman melahirkan wattaqau, ketakwaan, la fatahna alaihim barokat. Bukan barokah saja, tapi barokatin. Jama' mu'annas salim dari kata barokah. Keberkahan. Bahkan minas samai, dari langit, wal ardi, dari bumi. Buminya berkah, langitnya bumi berkah. Keberkahan yang mungkin turun tangan Allah langsung memberi, atau keberkahan yang dari bumi, usaha kita ini, atau keberkahan langit artinya hujan yang membawa keberkahan dari bumi, tumbuh-tumbuhan, semuanya hasil bumi. Tapi apa? Walakin kadzabu, karena mereka mendustakan, tidak beriman, fa akhadnahum. Ini luar biasa bahasanya, fa akhadnahum, maka kami siksa mereka bima kanu yaksibun. Ya, satu hal yang ingin saya ingatkan. Malam tadi saya baca satu hadis yang dalam pekan ini saya banyak ada satu dialog dalam hati saya, yaitu isinya adalah kalau umat-umat terdahulu pernah diluluh lantahkan oleh Allah, pernah dihancurkan. Walaupun perdebatan apakah kaum Nabi Nuh itu seluruh bumi, ya, walaupun apakah di negara itunya saja, misalnya kaum Lut saja, kan kaum Nabi Ibrahimnya yang beriman, tidak. Pertanyaan yang muncul di pikiran saya, terutama ketika ada corona ini, mungkinkah Allah meluluh lantahkan umat Nabi Muhammad ini? Umat Nabi Muhammad kan maksudnya umat dakwah. Kafir semuanya itu umat Nabi Muhammad dalam tanda petik, ya. Kan ada umat dakwah, ada umat ijabah. Mungkinkah ini karena terlalu banyak dosa, mungkinkah dihancurkan? Ya. Ternyata ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, bahkan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Hadis yang berbunyi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini sahih. Yakunu khasfun wa maskhun wa qadhfun. Kata Rasulullah, yakunu fi akhiri hadhil ummati khasfun wa maskhun wa qadhfun. Kata Rasulullah, di akhir zaman nanti, maka ini termasuk oleh para ulama dikelompokkan ke hadis-hadis yang menunjukkan tanda akhir zaman, akan terjadi khospun. Khospun itu bumi terperosok, artinya gempa bumi dan tsunami dan sebagainya, itu khospun. Kemudian wamaskun, dilaknat, manusia berubah jadi kera dan sebagainya. Ya. Kemudian juga waqadfun, akan terjadi hujan siksa. Ini hadis ini bukan cerita masa lalu, cerita akhir umat ini.
Mudah-mudahan kita diselamatkan dan dilindungi dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini dan hadis-hadis sahih. Kemudian kata di riwayat Tirmizi itu yang bertanya Aisyah, kata Aisyah, ya Rasulullah, anuhlak wa fina sholihun. Mungkinkah kita dihancurkan padahal di sekeliling kita ada orang-orang soleh? Kata Rasulullah, qala na'am. Ya, idza kathurul khobas, garis bawahi. Ya, akan dihancurkan, dibenamkan seperti dibenamkannya Qarun, dihujani batu seperti dihujani batunya kaum Lut, disambar oleh petir seperti kaum Samud, diterjang oleh angin seperti kaum Ad, dilanda badai seperti kaum Nabi Nuh. Idza kathurul khobasu, idza kathurul khobas, kalau keburukan itu banyak. Jadi kalau keburukan dominan, ada orang-orang baik, bahkan di tafsir teman saya yang baca di sarah, katanya di sarah hadis Bukharinya itu idza kathurul khobas itu wa finas sholihun, untuk ditafsir di sarah hadisnya, padahal banyak orang soleh, kenapa dihancurkan juga? Iya, karena orang solehnya itu tidak amar ma'ruf nahi munkar, biarkan saja, selama kita baik nggak apa-apalah, itu urusan orang dan sebagainya. Ini mudah-mudahan, naudzubillah summa naudzubillah wal iyadzubillah, kita minta perlindungan kepada Allah, mudah-mudahan apa yang diceritakan dalam ayat ini tadi, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Itu satu hal yang perlu dicatat. Mudah-mudahan, maka oleh sebab itu saya mengajak momentum ini jangan dijadikan momentum coletehan. Mari kita betul-betul takarub, perbanyak ibadah kita kepada Allah, perbanyak baca Quran kita kepada Allah, perbanyak zikir, taubat yang paling penting. Mari kita sama-sama berhenti kalau kita punya dosa, punya kehilapan yang sudah lama kita biasakan, mari kita tinggalkan hari ini. Jangan sampai kematian itu datang, virus itu datang, masuk ke dalam tubuh kita dan kita sebelum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam poin ini, apa maksudnya hilang berkah ini? Hilang berkah ini artinya ketika kita diberikan, karena tidak ada iman, ketika kita tidak diberikan, ketika kita diberikan satu kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak melahirkan kenikmatan yang lain. Contoh, dikasih sehat, tapi tidak jadi taat. Umurnya sih panjang 60 tahun, tapi semuanya nggak ada sholatnya, semuanya nggak ada zakatnya, bahkan kufur. Nah, itu tidak berkah. Kalau sudah kufur, maka dia akan mabuk, maka dia akan korupsi, maka dia akan mencuri, maka dia akan berbohong, maka dia akan menjajah. Kenapa? Karena kekufuran. Jadi kenikmatan umur sehat yang panjang, kekuatan otak yang cerdas, kekuatan fisik yang kokoh, ya, otot kawat, ya, tulang baja, itu nggak ada keberkahannya. Artinya apa? Tidak mendatangkan kebaikan. Tapi ajaban li amril mu'min, kata Rasulullah, ajaib bagi seorang mukmin. In asabat walaysa dzalika illa lil mu'min. Dan tidak ada orang yang urusannya semuanya jadi baik, itulah berkah namanya, kecuali orang mukmin. In asabathu sarra'u syakar. Kalau dapat kenikmatan yang baik-baik, bersyukur, alhamdulillah, sehat, dipakailah beribadah, dapat harta, dipakailah berinfak, membiayai proyek-proyek kebaikan, pakai wakaf, dapat ilmunya diamalkan, diajarkan, dipakai membantu orang, bukan dipakai menjajah orang, menyulitkan orang, menipu orang. Wa in asabathu dharra'u sabar. Tapi kalau dapat kesulitan, dapat kesempitan, dapat ketidaknyenakan, dapat kesusahan, sabaro, dia sabar. Dia nerima, dia ridho, dia rela, dia terima, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Fakana khairan lahu, semuanya jadi kebaikan. Jadi orang mukmin dikasih kenikmatan, dia pakai lagi untuk kebaikan, maka itulah artinya berkah. Dikasih musibah yang tidak enak, fasobaro, dia terima. Ya. Kalau orang, gambarannya beginilah, kalau orang terperosok kakinya, atau motornya tertabrak, mobilnya tertabrak di jalan, atau tergores saja, ya, itu adalah musibah. Kalau dia tidak beriman atas takdir dan dia cenderung menggerutu, marah-marah dan terus, padahal marah-marah dan menggerutu itu sering dijelaskan oleh Agim, itu kan tidak akan merubah. Goresannya tetap ada. Benjolnya kalau kepala sudah, mau diterima atau tidak diterima, tanda terima sudah ada. Sehingga kalau dia tidak nerima, tidak merubah keadaan. Justru tambah. Kalau usianya sudah tua, bisa darah tingginya naik, terjatuh, masuk rumah sakit, pecah
pembuluh darah. Itu kan bisa, keburukan itu melahirkan keburukan, melahirkan keburukan. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Mabuk itu akan meminta orang berzina. Berzina itu akan meminta orang berbohong, apalagi bisa dibunuh nanti karena takut ketahuan dan sebagainya. Tapi walladzina tadau zadahum huda. Ini maksudnya keberkahan. Walladzina tadau huda itu di surah Muhammad, ya. Bisa kita cari karena nanggung. Kalau kita selesaikan juga tidak cukup, tinggal 10 menit. Jadi mungkin akan kita bahas sampai 5 saja, 4-nya kita sisakan, besok 4. Jadi kemudian ditambah dengan bahaya kekufuran. Kita lihat bahwa kebaikan akan menghasilkan kebaikan. Surah Muhammad, walladzina tadau zadahum huda. Mungkin ada yang hafal ayat berapa, saya tidak hafal ayat berapanya. Bahwa kebaikan akan mendatangkan kebaikan, tapi keburukan akan mendatangkan keburukan. Kebaikan mendatangkan kebaikan, itu juga bagian dari makna berkah. Surah Muhammad ayat 17. Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Bukan saja diberi petunjuk, wa atahum taqwahum. Takwanya itu akan diberikan oleh Allah. Jadi ada takwa hadiah. Karena kita taat, diberi lagi oleh Allah ketaatan. Kalau saya menggambarkan seperti kita orang rajin, misalnya yang rajin ke masjid, mau berjamaah, karena nunggu imam maka qobliyah dulu, nunggu imam baca Quran, itu datang sendiri tuh, asalnya tidak mau baca Quran, imam belum datang nih, ambil Quran. Itulah artinya walladzina tadau zadahum huda. Pas habis sholat berjamaah, baris pertama pahalanya utama, baris kedua masbuk, mau lari sebenarnya, tapi masa ada orang barisan rapat, akhirnya kita zikir dulu. Itu dipaksa. Atahum takwahum, ketakwaannya didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kebalikannya, ini di antara makna tidak berkah hidup, bahkan cenderung akan kata orang Sundanya menetes semplek, nincak semplak. Ya. Sudah jatuh tertimpa tangga. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Ini surah Asy-Syura. Surah Asy-Syura ayat 40. Surah Asy-Syura ayat 40. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Innallaha la yuhibbudz zalimin. Ya. Dan jelas ya, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Balasan keburukan adalah keburukan yang sama. Walaupun ini tafsirnya ada 2. Bisa ditafsirkan keburukan yang sama artinya siksa yang setimpal keadilan Allah di akhirat. Juga ada ulama yang mengatakan yaitu tadi, maksiat akan mengantarkan kepada kemaksiatan yang baru, ketaatan akan mengantarkan kepada ketaatan yang baru. Baik, 1 poin lagi, karena tinggal 5 menit lagi. Yang keempat, iman adalah syarat diterimanya taubat. Ya, orang mau kembali, itu kalau tahu tempat kembalinya. Orang mau sadar, kalau tahu bagaimana dia harus berhentinya. Maka tidak mungkin orang diterima taubatnya, mohon ampunannya, kecuali dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Surahnya surah Maryam ayat 60. Surah Maryam ayat 60. Ya. Dari ayat 59, tapi yang penting di sini apa? فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا. Orang yang melakukan kejahatan, meninggalkan sholat, mengikuti hawa nafsunya dan sebagainya, itu akan disiksa kecuali siapa? Illa man taba, dan taubatnya itu wa amana, dan beriman. Dan kata para ulama tafsir, ya,
huruf atap dengan waw itu menunjukkan harus dijam'u, harus dikumpulkan. Jadi nggak bisa pisah taubat dengan iman. Iman dengan amal soleh. Illa man taba wa amana wa amila solihan. Maka ini bahkan di sini harus berkumpul ketika taubat itu berkumpul 1 iman 2 amal soleh. Berhenti dari dosa, iman dan juga terus melakukan kebaikan. Faulaika yadkhulunal jannata wala yudlamuna syai'a. Ini juga dijelaskan dalam surah Al-Furqan. Illa man taba wa man taba wa amila solihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Jadi kita baru sampai 4, insyaallah 5 lagi besok. Berarti apalagi topik selanjutnya yaitu bahaya ad-dararul kufr, bahaya kekufuran, dan tentang sumber-sumber keyakinan dan tingkatan keyakinan keimanan. Itu akan dibahas terus dalam kajian-kajian akidah selanjutnya. Oleh sebab itu, mudah-mudahan semua kita bisa mengikuti dan bisa mengambil manfaat, dan yang paling penting bagi kita menjadi pahala yang akan mendapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Terima kasih. Mohon maaf bila mana ada yang kurang berkenan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.